Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1221149. Pada video kali ini kita akan membahas pada materi bab 3 yaitu mengenai processing image with OpenCV. Nah, bab 3 ini tuh kita mulai masuk ke tahap bagaimana sih cara mengolah gambar menggunakan OpenCV. Nah, di sini tujuannya supaya kita bisa melakukan berbagai proses seperti mengubah warna gambar, menerapkan filter, mendeteksi tepi, hingga mengenali bentuk seperti garis dan juga lingkaran. Nah, pada bab ini juga kita membahas pentingnya transformasi mengenai Fourier dalam pemrosesan citra serta cara membuat filter sendiri menggunakan Python. Nah, untuk menjalankan kodenya di sini kita membutuhkan pustaka Python seperti OpenCV, NumPy, dan juga Skippy. Nah, semua contoh bisa diakses lewat GitHub buku ini di folder pada bab 3 ini. Jadi, bab ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana gambar dimanipulasi dan dianalisis secara digital, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang converting image between different color models. Nah, dalam pengolahan citra, OpenCV memiliki banyak sekali rumus yang digunakan untuk melakukan konversi antar model warna. Nah, beberapa model warna umum digunakan pada perangkat input seperti kamera, sementara model lainnya itu digunakan pada perangkat output seperti monitor ataupun seperti printer. Nah, dalam penerapan computer vision di sini kita biasanya bekerja dengan 3 model warna utama, yaitu grayscale, BGR, dan HSV. Nah, model grayscale di sini digunakan untuk mengubah yang berwarna menjadi gradasi abu-abu. Nah, setiap pixel hanya memiliki satu intensitas mulai dari 0 untuk hitam hingga 255 untuk putih. Oke. Lanjut, pada model ini tuh juga sangat berguna ketika informasi kecerahan lebih penting daripada warna seperti pada proses pendeteksian objek atau wajah. Kemudian selanjutnya model BGR atau Blue Green Red merupakan model warna standar yang digunakan oleh OpenCV. Nah, di mana di setiap pixel direpresentasikan oleh 3 nilai, masing-masing untuk warna biru, hijau, dan juga merah. Nah, model ini mirip dengan RGB, hanya saja urutannya terbalik.
seperti itu. Kemudian yang terakhir, model HSP atau Full Saturation Value. Ini merepresentasikan warna berdasarkan 3 komponen. Pertama, rona warna, kemudian tingkat kejenuhan dan kecerahan. Tuh. Kemudian model ini tuh sering digunakan ketika kita itu ingin memisahkan warna berdasarkan persepsi visual manusia. Seperti itu. Nah, bagian terakhir, kemudian secara default OpenCV ini menggunakan model BGR untuk menampilkan atau membaca gambar dari file maupun kamera. Nah, dengan memahami ketiga model warna ini, kita dapat memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan pemrosesan citra yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya pada bagian ini dijelaskan bahwa light is not point, artinya warna cahaya tidak bekerja dengan cara yang sama seperti cat. Nah, sebagai contoh ini pada model warna BGR, kombinasi antara hijau penuh dan merah penuh akan menghasilkan warna kuning. Kemudian hal ini tuh mungkin terasa aneh bagi yang terbiasa dengan campuran warna cat. Nah, karena jika cat merah dan hijau dicampur, hasilnya justru akan berwarna kecoklatan. Namun, dalam dunia digital, warna yang ditampilkan di layar komputer berasal dari cahaya, bukan pigmen. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sistem warnanya bersifat adiktif. Adiktif color model merupakan penambahan cahaya warna baru, bukan pengurangan seperti pada cat. Nah, selanjutnya bagian ini kita itu akan membahas exploring the Fourier transform. Nah, transformasi Fourier ini merupakan konsep penting dalam pengolahan citra dan juga video. Nah, termasuk di OpenCV, konsep ini diperkenalkan oleh Joseph Fourier. Dia ini merupakan seorang matematikawan yang menemukan bahwa setiap gelombang kompleks itu dapat diuraikan menjadi kumpulan gelombang sinus sederhana dan frekuensi berbeda. Nah, dalam konteks citra digital, konsep ini membantu kita memahami perubahan dalam intensitas piksel pada wilayah gambar. Kemudian, dengan Fourier transform, kita bisa memisahkan bagian gambar yang mengandung perubahan intensitas dan perubahan intensitas tinggi seperti tepi dan bagian yang lebih halus seperti latar belakang. Nah, teknik ini memungkinkan kita mengenali pola, mengurangi noise, serta menonjolkan detail penting pada gambar. Nah, OpenCV dan NumPy telah menyediakan berbagai algoritma untuk melakukan proses ini, salah satunya Fast Fourier Transform atau FFT.
singkat FFT. Nah, metode ini tuh memudahkan kita untuk menghitung discrete Fourier transform pada citra, sehingga kita dapat menganalisis frekuensi dan struktur visual secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya pada bagian ini dijelaskan tentang magnitude spektrum dari ini ya, magnitude spektrum dari sebuah citra yang diperoleh melalui proses Fourier transform. Nah, magnitude spektrum ini merupakan representasi lain dari gambar asli yang menunjukkan perubahan intensitas piksel di dalam citra. Nah, di sini kita dapat membayangkannya seperti memindahkan seluruh piksel paling terang ke bagian tengah. Kemudian secara bertahap menempatkan piksel yang lebih gelap ke arah tepi. Kemudian dari sini kita bisa melihat sebaran intensitas cahaya pada gambar dan mengetahui seberapa banyak piksel terang maupun gelap yang ada di dalamnya. Seperti itu. Kemudian, konsep Fourier transform ini menjadi dasar bagi banyak algoritma pengelolaan citra, seperti deteksi tepi, deteksi garis, maupun pendeteksian bentuk. Nah, sebelum mempelajari proses tersebut lebih jauh, kita mengenal dua konsep penting yang berkaitan dengan Fourier transform, yaitu HPF dan LPF. Nah, HPF atau High Pass Filter adalah filter yang berfungsi untuk menonjolkan perbedaan intensitas pada area tertentu dalam gambar, khususnya bagian yang mengalami perubahan tajam seperti tepi objek. Nah, sementara itu LPF atau Low Pass Filter itu melakukan kebalikan dari HPF, yaitu menghaluskan gambar dengan menurunkan perbedaan intensitas antar piksel, sehingga noise-nya berkurang. Contohnya dapat dilihat pada kartil di bagian ini, di mana nilai-nilai tertentu digunakan untuk menghitung rata-rata intensitas di sekitar piksel tengah. Nah, jika piksel pusat memiliki perbedaan yang cukup besar dibandingkan sekitarnya, maka nilainya akan diperkuat. Nah, inilah prinsip kerja dan filter high pass yang termasuk dalam kategori HPF dan sangat berguna dalam proses deteksi tepi pada citra digital. Nah, di sini terdapat kode itu digunakan untuk menerapkan high pass filter atau HPF pada gambar dengan tujuan menonjolkan tepi dan detail halus yang seringkali tidak terlihat dengan jelas pada citra aslinya. Nah, pertama di sini kode mengimport library yang dibutuhkan, yaitu CV2, NMPy, kemudian Skippy. Selanjutnya dibuat dua kernel, yaitu kernel 3x3 dan kernel 5x5.
yang masing-masing berfungsi sebagai operator penajaman dengan ukuran berbeda. Nah, gambar kemudian dibaca dalam mode grayscale menggunakan CV2 InWrite, lalu dilakukan proses konvolusi menggunakan kedua karnel untuk melihat perbedaan hasil penajaman. Selain itu, citra juga diburamkan dengan Gaussian blur untuk mengurangi deteksi halus. Kemudian, hasil blur dikurangkan dari citra asli agar menonjolkan area yang perubahannya intensitas tinggi. Tapi akhirnya, hasil dari setiap tahap citra dengan filter 3x3, 5x5 hasil blur dengan hasil HPF ditampilkan di jendela terpisah menggunakan CV2 InShow sebelum seluruh jendela ditutup dengan CV Destroy Allow Window. Nah, di sini kemudian pada bagian ini, selanjutnya di sini menjelaskan langkah-langkah penerapan dari High Pass Filter atau HPF. Nah, pada gambar di sini menggunakan dua kernel konvolusi yang telah didefinisikan sebelumnya. Pertama, dilakukan import pustaka yang diperlukan. Kemudian dibuat dua kernel berukuran 3x3 dan 5x5 yang digunakan untuk menonjolkan detail tepi gambar. Setelah itu, gambar dibaca dalam mode grayscale dan dikonvolusikan menggunakan fungsi image convolve dari Skippy karena fungsi ini mendukung operasi konvolusi pada array 2 dimensi. Selain itu, OpenCV juga menyediakan fungsi filter 2 dimensi yang memiliki tujuan serupa untuk menerapkan kernel 2 dimensi. Pada tahap akhir, selain menggunakan HPF langsung dari kernel, juga diterapkan metode lain yaitu mengurangi hasil low pass filter LPF dari gambar asli. Pendekatan ini membantu menampilkan perbedaan antara area halus dan area yang perubahan integritas tinggi, sehingga tepi dan hasil gambar terlihat lebih jelas. Kemudian, bagian ini menunjukkan hasil keluaran dari penerapan HPF atau High Pass Filter. Pada gambar dengan berbagai metode, pada tampilan output terlihat perbedaan hasil antara penggunaan kernel 3x3, 5x5, dan metode diferensial HPF. Citra di kanan bawah menunjukkan hasil terbaik dalam mendeteksi tepi karena metode ini menggabungkan pendekatan low pass filter atau LPF dan high pass filter. Dalam konteks ini, HPF menonjolkan perbedaan integritas antar piksel, sedangkan LPF bekerja sebaliknya. Ia menghaluskan citra dengan meredam perubahan intensitas kecil di bawah ambang tertentu. LPF sering digunakan untuk mengurangi noise dan menghasilkan efek blur. Nah, selain satu contoh LPF yang populer adalah Gaussian blur yang menurunkan intensitas sinyal frekuensi tinggi sehingga menghasilkan citra yang lebih lembut. Pada gambar bagian kiri bawah terlihat hasil dari Gaussian blur, sedangkan gambar kanan bawah memperlihatkan
mendapatkan hasil HPF diferensial yang lebih tajam dan jelas dalam menampilkan tepi objek. Kemudian di sini terdapat pada bagian ini menjelaskan bahwa OpenCV memiliki berbagai macam filter untuk mendeteksi tepi gambar seperti Lassian, Sobel, dan Scar. Nah, kita lanjut di sini. Ada bagian pertama yaitu mengenai Creating Modules. Nah, di sini tuh dimulai dari judul Creating Modules sampai kalimat terakhir sebelum edge detection. Nah, bagian ini kita menjelaskan cara memisahkan fitur function dari project utama agar lebih terstruktur dan bisa digunakan ulang atau reusable. Nah, penulis mengajak untuk membuat dua file Python baru. Yang pertama yaitu filter.py yang berisi fungsi atau kelas untuk filter gambar. Kemudian utils.py yang berisi fungsi matematika untuk yang mendukung pengolahan citra. Kemudian tujuannya supaya kode untuk menangani filter tidak bercampur dengan kode utama seperti cameo.py dan bisa dipakai di project lain. Gitu. Kemudian bagian kedua ada edge detection. Penjelasan ini dimulai dari judul edge detection hingga akhir halaman. Bagian ini memperkenalkan konsep edge detection, deteksi tepi yang sangat penting, dan juga siluetnya, serta bahwa menonjolkan tepi bisa membantu dan memahami bentuk, pose, dan makna visual suatu gambar. Jadi, hijau itu bagian creating modules dan biru bagian edge detection. Kemudian pada bagian ini kita akan menjelaskan bahwa OpenCV itu memiliki berbagai macam filter untuk mendeteksi tepi gambar. Nah, seperti Lassian, Sobel, dan Scar. Nah, filter ini bekerja dengan mengubah area non-tepi menjadi hitam dan area tepi menjadi putih. Namun kadang bisa keliru mengenali noise sebagai tepi. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukan proses blurring terlebih dahulu sebelum mendeteksi tepi. Kemudian OpenCV ini tuh menyediakan beberapa metode blur. Nah, seperti blur, median blur, dan juga Gaussian blur. Nah, dalam kasus ini digunakan median blur karena efektif menghilangkan noise digital terutama pada gambar berwarna.
Nah, setelah gambar di-blur, proses deteksi tepi dilakukan dengan Laplacian yang memberikan hasil tepi yang tegas, namun sebelumnya gambar harus diubah menjadi grayscale agar hasilnya lebih akurat. Kemudian selanjutnya hasil dari filter Laplacian dibalik ini supaya tepi hitam berubah. Nah, berubahnya menjadi putih di atas latar belakang. Putih di atas latar belakang hitam. Nah, setelah itu dilakukan normalisasi agar nilai piksel berada dalam rentang 0 sampai 1, lalu digabungkan kembali ke citra asli untuk menonjolkan area tepinya. Nah, semua langkah ini diimplementasikan dalam fungsi stroke edge dan di file filter.py. Nah, terakhir di sini ukuran kernel seperti blockage dan edge size-nya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Nilai blur size-nya digunakan untuk median blur, sedangkan edge size-nya digunakan untuk filter Laplacian. Misalnya nilai 7 untuk blue size dan 5 untuk edge size sering memberikan hasil yang optimal. Nah, di sini pada bagian ini menjelaskan tentang custom kernel dalam OpenCV. Di sini cara membuat dan menggunakan kernel buatan sendiri untuk memproses gambar. Kernel ini merupakan sekumpulan bobot atau wedge yang menentukan bagian nilai tiap piksel keluaran yang dihitung dari tetangganya. Nah, proses ini tuh disebut konvolusi dan hasilnya bisa digunakan untuk berbagai efek seperti penajaman atau sharpening, blur atau deteksi tepi. Nah, OpenCV ini menyediakan fungsi CV2 filters 2 dimensi untuk menerapkan kernel apapun pada gambar. Nah, kernel berbentuk matriks 2 dimensi dengan ukuran ganjil, misalnya 3x3 atau 5x5. Elemen tengah mewakili piksel utama, sedangkan elemen lain mewakili piksel di sekitarnya. Tiap elemen memiliki nilai integer atau float yang menjadi bobot pada piksel input. Nah, di sini terdapat contoh. Nah, di sini lihat kernel dengan MPRI. Nah, pada kernel ini piksel tengah memiliki bobot 9, sedangkan tetangganya minus 1. Artinya, nilai piksel keluaran diperkuat dari nilai tengahnya dan dikurangi oleh nilai piksel penajaman gambar sharpening. Nah, untuk menerapkan kernel ini digunakan perintah CV2 filter 2 dimensi third min 1 kernel seperti ini. Nah, perintah ini akan memproses citra sumber dengan kernel buatan dan menyimpan hasilnya ke variabel tujuan tersebut.
Hmm, Nah, di sini kita masuk ke bagian pembuatan filter konvolusi di OpenCV. Nah, pertama kita buat sebuah kelas bernama visconvolution filter. Kelas ini berfungsi untuk menerapkan operasi konvolusi pada gambar, baik berwarna maupun grayscale. Nah, di sini dalam konstruktor init kita menyimpan kernel dengan yang nanti akan digunakan untuk proses filter. Nah, kemudian di dalam fungsi apply itu kita gunakan fungsi CV2 filter 2 dimensi untuk menerapkan kernel tersebut ke gambar yang kita inginkan. Dev init kita coba. Convolution filter object. There. Kemudian kemudian self.kernel kernel self.kernel src dst cv2 dot filter minus 1 kernel ds. Oke. Dev apply.
CV. Kemudian kernel np kernel dot array minus 1 minus 1 ini kemudian vconvolution kemudian hmm, eh, hmm, pada bagian ini dalam konstruktor init itu kita menyimpan kernel yang nanti akan digunakan untuk proses filter. Kemudian di dalam fungsi apple itu kita gunakan fungsi CV2 filter 2 dimensi. Untuk menerapkan kernel tersebut, sini ke gambar yang kita inginkan. Selanjutnya kita buat subclass bernama sharpen filter, yaitu khusus untuk menajamkan gambar. Karena yang digunakan di sini memiliki nilai-nilai seperti -1 di sekeliling dan 9 di tengah. Nah, nilai-nilai ini membantu memperkuat perbedaan antar piksel sehingga hasilnya membuat tepi objek terlihat lebih tajam dan detail. Nah, kita panggil konstruktor dari kelas induk convolution filter untuk menerapkan kernel ini. Setelah itu ada juga contoh filter lain yaitu fit edge filter. Ini digunakan untuk mendeteksi tepi objek pada gambar.
Kernelnya dimodifikasi sedikit, masih mirip dengan kernel penajaman. Nah, tapi nilainya diubah supaya area tepi itu jadi lebih menonjol dan non tepinya terlihat lebih gelap. Nah, dengan cara ini kita bisa mengubah efek konvolusi, apakah mau mempertajam gambar atau menampilkan garis tepinya saja. Nah, jika bagian kode ini membantu kita memahami konsep dasar dari konvolusi, bagaimana kita bisa mengatur kernel sendiri untuk menghasilkan efek visual yang berbeda pada citra. Selanjutnya kita buat filter baru yaitu blue filter. Filter ini digunakan untuk membuat efek blur atau efek kabur pada gambar. Berbeda dengan filter sebelumnya yang menajamkan atau menonjolkan tepi, filter ini juga meratakan warna di sekitar pixel. Nah, di dalam konstruktor init, kita definisikan kernel berukuran 5 kali 5 yang berisi nilai kecil positif, semuanya berjumlah total 1. Nah, nilai-nilai ini akan menghasilkan efek lembut dengan menghaluskan perbedaan antar pixel. Kemudian kita memanggil konstruktor dari kelas induk, convolution filter, supaya kernel ini bisa diterapkan ke gambar. Kemudian setelah itu ada filter lain yang disebut emboss filter. Nah, di sini tuh menghasilkan efek timbul atau seperti permukaan bertekstur. Kernel ini tuh sedikit unik. Di satu sisi ada nilai negatif, di sisi lain ada nilai positif. Kombinasi ini tuh membuat satu bagian gambar terlihat lebih menonjol, sementara sisi lainnya tampak lebih gelap. Nah, efeknya mirip seperti cahaya yang datang dari arah tertentu dan memberi kesan 3 dimensi pada gambar. Nah, jadi di bagian ini kita belajar bahwa dengan mengubah nilai kernel, kita bisa menciptakan berbagai efek seperti blur, tajam, tepi, bahkan timbul. Nah, semua efek ini bekerja berdasarkan prinsip konvolusi, yaitu operasi matematis yang diterapkan langsung pada pixel gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian modifikasi aplikasi. Nah, di sini supaya filter yang sudah kita buat bisa langsung digunakan, kemudian supaya digunakan kita membuat kelas bernama Cameo. Seperti itu. Ada fungsi init, kita inisialisasi beberapa komponen penting. Yang pertama adalah window manager, yaitu mengatur jendela tampilan video atau gambar. Kemudian kita buat capture manager yang bertugas mengambil frame dari kamera atau sumber video. Terakhir kita inisialisasi filter yang ingin kita gunakan. Misalnya BGR Portrait Curve Filter yang nanti bisa menghasilkan efek warna seperti film analog Kodak Ultra. Nah, setelah itu kita modifikasi fungsi run.
sini kelas yuk. Wait. Kelas Cameo. Filters. Kita coba kelas objek. Ya, ini eh, yang Indo window ini self capture nature nature mengkompos video video capture of window control dev self filter um, pada bagian ini tuh kita
Bagian ini merupakan loop utama dari aplikasi. Pertama, sistem membuat jendela tampilan, kemudian membuat jendela tampilan, lalu selama jendela masih aktif, setiap frame dari kamera akan diproses. Kemudian kita ambil frame dari kamera, lalu jika framenya valid, kita terapkan dua efek sekaligus. Nah, yang pertama, filter stroke edge untuk menegaskan tepi gambar, dan yang kedua, self curve filter apply untuk menerapkan efek warna film. Nah, jadi hasil akhir itu gambar video real time yang sudah diberi dua filter sekaligus, efek tepi dan efek warna khas film analog. Nah, bagian kode ini tuh menunjukkan bagaimana kita bisa menggabungkan beberapa filter dan langsung menerapkan pada input kamera menggunakan OpenCV. Kemudian lanjut tadi. Kemudian ini ada contoh gambar dari hasil dari program kami yang sudah dibuat. Nah, di sini tuh terlihat efek stroke edge yang menegaskan garis tepi wajahnya. Juga efek Potra Light Color yang memberikan nuansa warna hangat seperti film analog. Dan gabungan dua filter ini membuat hasil tampilan gambar jadi lebih artistik dan juga menarik. Nah, ini tidak bisa mengeluarkan outputnya karena lagi merekam video. Di sini hasilnya sesuai dengan pendeteksian tepi atau edge detection. Nah, kita akan menggunakan metode Kenny dan salah satu algoritma paling populer untuk mendeteksi tepi pada gambar. Di OpenCV, penerapan algoritma ini sangat sederhana, bahkan bisa dibilang hanya dengan satu baris kode. Kita tinggal memanggil fungsi CV2 Kenny dan memberikan gambar serta dua nilai ambang, misalnya 200 dan 300. Kemudian hasilnya program akan mendeteksi area tepi pada gambar dan menampilkannya dalam bentuk garis putih di atas latar hitam. Jadi kalau sebelumnya kita bermain dengan filter untuk menambah efek visual, sekarang kita mulai masuk ke tahap pengolahan citra yang lebih analitik, yaitu mengenali bentuk dan struktur gambar melalui deteksi tepi. Kemudian kita masuk ke bagian contour detection. Di sini deteksi kontur adalah salah satu tugas penting dalam computer vision. Tujuannya adalah
menemukan garis luar atau batas objek yang ada di dalam gambar atau video. Proses ini bukan hanya untuk mengenali bentuk semata, tetapi juga menjadi langkah awal untuk berbagai operasi lanjutan, seperti menghitung bounding, poligon, mendeteksi bentuk, dan menentukan region of interest atau ROL. Nah, ROL ini penting sekali karena membantu kita fokus hanya pada area tertentu dari gambar relevan. Dan di Python, hal ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan NumPy. Sekarang kita lihat contoh kodenya. Pertama kita import dua library utama yaitu CV2 dari OpenCV dan NumPy sebagai NP. Nih. Kemudian kita lihat contoh kodenya. Lalu kita membuat gambar hitam berukuran 200 x 200 pixel dengan menggunakan NP Zeros. Dan di sini kita coba import CV2, import NP image NP Zeros Patrat. Ya, 200 3 kemudian NP delapan image 50 banding 50 55 ya, CV2 proses image 27 25 0 contours source hierarchy CV2 CV2 dot color
sini kita melakukan proses thresholder untuk mengubah gambar menjadi binary hitam putih tanpa gradasi agar kontur bisa dideteksi dengan jelas. Kemudian fungsi CV2 fin contours digunakan untuk menemukan semua kontur di dalam gambar. Fungsi ini mengembalikan dua hal penting, yaitu kontur dan hierarki. Nah, terakhir kita menggambar hasil deteksi kontur tersebut menggunakan CV2 Draw Contours. Kita beri warna biru dan ketebalan garis 2 piksel agar terlihat jelas. Lalu kita tampilkan hasilnya dengan CV2 Inshaw, Contours, dan Color-nya. Dengan cara ini kita bisa melihat secara visual bagaimana OpenCV mendeteksi tepi atau batas bentuk dari semua objek sederhana. Oke. Nah, setelah kita mendeteksi kontur pada gambar, langkah berikutnya menganalisis bentuknya. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagaimana OpenCV membantu kita menentukan batas atau area dari sesuatu objek menggunakan konsep building box. Nah, building box minimum area rectangle dan minimum enclosing circle seperti itu. Nah, sebelum lanjut pada bagian ini, kita sedikit meninjau ulang proses sebelumnya. Pada bagian kode tadi, setelah gambar melalui tahap thresholder, kita menggunakan fungsi CV2 Field Contours. Fungsi ini sebenarnya punya 3 parameter penting. Yang pertama adalah gambar input. Yang kedua, menentukan jenis hierarki tree-nya. Kemudian, misalnya CV2 red tree untuk mendapatkan semua kontur baik luar maupun dalam. Dan yang ketiga adalah metode aproksimasi kontur. Contohnya CV2 fin contour fin contours. Nah, di sini kalau kita hanya ingin mendeteksi kontur paling luar saja, bisa menggunakan CV2 red external. Ini berguna kalau kita cuma tertarik pada bentuk objek utama di latar belakang polos, bukan detail di dalamnya. Nah, hasil dari CV2 contours adalah 2 nilai, yaitu daftar contours dan hierarkinya. Dari sini kita bisa menggambar garis batas objek menggunakan CV2 Draw Contours. Hasilnya kita akan melihat bentuk kotak putih yang diapit garis hijau sebagai penanda tepinya. Walau sederhana, ini langkah penting untuk memahami konsep dasar kontur sebelum masuk ke contoh yang lebih kompleks. Sekarang kita mulai membahas bagian bounding box, minimum area rectangle, dan minimum enclosing circle. 3 teknik ini digunakan untuk mempermudah analisis bentuk yang lebih rumit, misalnya objek yang miring, tidak beraturan, atau berbentuk bulat. Nah, bounding box itu digunakan untuk membuat persegi panjang yang biasanya membungkus seluruh kontur. Sedangkan minimum area rectangle itu digunakan untuk mencari persegi panjang terkecil yang bisa memuat seluruh bentuk bahkan jika objeknya itu miring. Kemudian minimum enclosing circle itu mencari lingkaran terkecil yang panjang mencari lingkaran terkecil yang bisa mencukupi seluruh kontur objek.
Di sini kita bisa melihat contohnya sebuah bentuk dengan pola melengkung dan detail rumit. OpenCV ini bisa mengenali kontur utamanya dan membantu kita menggambar batas persegi panjang atau lingkaran yang pas dengan bentuk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke penerapannya di sini. Pada bagian dalam kasus dunia nyata ya. Sini tuh OpenCV mempermudah proses ini lewat kombinasi fungsi CV2 Fit Contours. Nah, setelah threshold diterapkan, kita panggil fungsi CV2 Fit Contours dengan parameter gambar hasil threshold, kemudian yang kedua mode CV2 Reds eksternal untuk mengambil kontur paling luar, kemudian metode CV2 Shine Approximple untuk menyederhanakan jumlah titik koordinat. Hasil dan fungsi berupa daftar kontur dan hierarki. Dari sini kita bisa mulai menggambar bounding box serta bentuk lainnya. Dan juga langkah pertama untuk mencari koordinat batas persegi panjang itu dengan CV2 bounding range yang mengembalikan nilai X, Y, W, dan H. Nah, lalu kita gambar persegi panjang tersebut menggunakan CV2 rectangle. Kotak ini disebut bounding box yang berguna untuk mengetahui area terluar dari suatu objek. Setelah itu, kode menghitung minimum area rectangle menggunakan CV2 min area range. Nah, fungsi ini mencari persegi panjang paling kecil yang masih bisa menutupi seluruh kontur. Meskipun objeknya miring atau tidak sejajar sumbu, lalu hasilnya diubah menjadi titik koordinat dengan CV2 box point dan digambar menggunakan CV2 draw contours. Terakhir, program menghitung minimum X closing circle, yaitu lingkaran terkecil yang bisa melingkupi seluruh kontur. Nah, untuk itu digunakan CV2 min enclosing circle yang menghasilkan titik pusat X dan Y dan radius lingkaran. Nah, nilai tersebut dikonversi menjadi bilangan bulat dan digambar memakai CV2 circle. Dengan 3 langkah ini, kita bisa melihat hasil visual berupa kotak persegi panjang biasa, persegi panjang minimum, persegi panjang minimum, dan lingkaran pembungkus. Ketiganya itu memberikan informasi bentuk dan ukuran objek yang dengan cara yang berbeda, dan ini sangat penting untuk analisis bentuk, pelacakan objek, maupun deteksi otomatis di berbagai aplikasi komputer visi.
Nah, bagian ini kita menjelaskan bahwa semua fungsi menggambar di OpenCV seperti CV Circle, CV Rectangle, dan CV Draw Contour akan mengubah gambar asli. Nah, parameter kedua fungsi tersebut berisi daftar kontur sehingga bisa kita menggambar satu atau banyak kontur sekaligus. Nah, jika nilai parameternya -1, maka semua kontur akan digambar. Parameter terakhir berisi warna dalam format BGR dan ketebalan garis. Selanjutnya dibahas minimum and closing circle, yaitu lingkaran terkecil yang dapat menutupi seluruh bentuk objeknya. Nah, fungsi ini tuh menghasilkan dua nilai koordinat pusat lingkaran dan radiusnya telah dikonversi ke bilangan bulat dan lingkaran digambar di sekitar objek. Nah, di sini kita akan bahas tentang convex contour dan algoritma Doppler-Fokker di OpenCV. Nah, OpenCV ini punya CV2 approx polydep untuk menghitung bentuk poligon yang mendeteksi kontur asli. Nah, jelaskan kemudian pada OpenCV itu punya fungsi CV2 approx poly itu untuk menghitung bentuk poligon yang mendekati kontur aslinya. Nah, fungsi ini itu juga butuh 3 parameter. Yang pertama itu kontur, nilai epsilon, dan boolean. Sekarang kita lanjut pada fungsi CV2 convex-hull. Nih. Nah, di sini digunakan untuk mendapatkan bentuk konvex dari sebuah kontur atau bisa dibilang versi paling rapat yang bisa menutupi seluruh objek tanpa lekukan ke dalam. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya garis merah menunjukkan convex hull yang mengelilingi keseluruhan bentuk. Sedangkan garis hijau di dalamnya adalah bentuk poligon hasil pendekatan kontur. Perbedaan ini menunjukkan bahwa convex hull selalu menjadi batas terluar dari objek, sementara poligon hasil aproksimasi berada di dalamnya dan lebih mengikuti bentuk aslinya. Nah, kalau semua langkah sebelumnya digabung dalam satu skrip, mulai dari membaca gambar, membaca gambar, kemudian menemukan kontur, mengoperasikan bentuk, sampai menampilkan convex hull. Nah, kita bisa lihat perbandingan antara ketiganya dengan visualisasi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kode programnya bekerja. Nah, pertama gambar diubah ke grayscale, lalu dilakukan thresholding untuk memisahkan objek dari background. Kemudian setelah itu fungsi CV2 fit contour digunakan untuk menemukan kontur di dalam gambar. Kemudian untuk setiap kontur yang ditemukan, kita hitung epsilonnya. Lalu buat poligon dengan CV2 approx poly dp dan juga bentuk konvexnya dengan CV2 convex hull. Terakhir, semua hasilnya digambar di atas background hitam dengan warna berbeda supaya mudah dibedakan.
Kode seperti ini bagus untuk gambar sederhana yang hanya punya sedikit objek dan warna yang jelas. Tapi kalau gambarnya kompleks seperti punya banyak objek atau warna campur, metode ini jadi kurang efektif. Jadi nanti kita butuh algoritma yang lebih canggih. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendeteksian garis, lingkaran, dan bentuk lainnya menggunakan teknik yang disebut Hawkes transform. Nah, di sini kita punya dua fungsi utama, yaitu Hawks-Linus, Hawk-Linus-P. Nah, perbedaannya versi probabilistik dari Hawks transform, versi ini lebih cepat karena hanya menganalisis sebagian titik gambar, lalu memperkirakan kemungkinan titik-titik itu berada di garis yang sama. Dalam contoh kodenya, contoh gambar dibaca dan diubah ke grayscale, lalu deteksi tepinya dengan metode Canny. Setelah itu, fungsi Hawk-Lines digunakan untuk mencari garis-garis pada hasil deteksi tepi, tapi kita juga bisa atur dua parameter penting, minimum line length untuk menentukan garis terpendek yang ingin dideteksi, dan maksimum line gap-nya untuk menentukan jarak maksimum antar segmen garis yang masih dianggap satu garis. Kemudian hasilnya digambar kembali ke gambar asli menggunakan fungsi CV2Line. Dengan cara ini kita bisa mendeteksi dan menampilkan garis-garis lurus di dalam gambar dengan akurat dan juga efisien. Nah, sekarang kita mendeteksi garis pada gambar menggunakan OpenCV ini. Untuk itu kita bisa pakai dua fungsi, yaitu Hawk-Lines dan juga Hawk-Lines. Fungsi Lines ini merupakan versi probabilistik dari Hawks transform. Bedanya versi ini lebih cepat karena hanya menganalisis sebagian titik dan memperkirakan kemungkinan bahwa titik-titik itu berada di satu garis yang sama. Kemudian di contoh kode itu diubah jadi grayscale, lalu dijalankan deteksi tepi dengan metode Canny. Setelah itu, kita panggil untuk menentukan garis-garisnya. Kita juga bisa atur parameter min line length-nya untuk menentukan panjang minimum garis yang akan dideteksi. Dan max line gap-nya untuk menentukan jarak maksimum antara dua segmen garis yang masih dianggap satu garis. Terakhir, setiap garis yang terdeteksi digambar di atas gambar asli menggunakan fungsi CV2Line. Hasilnya kita bisa lihat garis-garis lurus yang berhasil terdeteksi dari tepi gambar dengan cukup akurat. Gambar yang kita kirim nampilkan halaman buku ini. Kemudian pada detection of. Nah, ini tuh digunakan untuk mendeteksi lingkaran gambar. CV approx poly-DP. Nah, gambar itu memperlihatkan visualisasi dari kode. Kemudian setiap planet ini pada gambar telah terdeteksi lingkarannya, ditandai dengan garis hijau dan titik pusatnya. Nih, tanda merah merupakan titik pusatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa algoritma Hawks Circle berhasil mengenali bentuk-bentuk bulat pada gambar meskipun warna dan teksturnya itu ini berbeda. Nah, deteksi of the types. Nah,
Dan bagian berikutnya mulai membahas detection outer shape, yaitu topik tentang mendeteksi detection lines and circle, tentang mendeteksi bentuk selain lingkaran, misalnya itu segitiga, segi empat, persegi, dan lain sebagainya. Nah, dalam teksnya disebutkan bahwa OpenCV ini implementation of the Hawk transform are limited to detecting lines and circle. However, we already implicitly apply detection when we talk about approximable. Nah, artinya itu artinya itu fungsi Hawk transform itu hanya untuk garis Hawk lines dan lingkaran Hawk circle itu dan lingkaran untuk Hawk circle. Untuk bentuk lain poligon, kita bisa menggunakan kombinasi CV2 fin contours dan juga CV2 approx poly yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengaproksimasi bentuk poligon dari kontur objeknya. Seperti itu. Nah, seperti inilah penjelasan pada materi bab 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.